Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Saya akan membuat video buat video tentang manajemen keuangan di Nono Farm. Karena yang menurut saya paling penting itu bisnis gagal atau enggaknya itu paling utama itu adalah bagian manajemen keuangan. Jadi di Puyuh ini saya terapin begitu juga. Suatu yang paling penting selain menjaga ekosistem kandang yaitu menjaga cash flow keuangan kita, finansial kita. Selain dari mulai memilih bibit, pakan, listrik kandang sampai menghitung laba rugi, semuanya memang benar-benar harus dicatat. Nah, di video ini saya akan tunjukkan bagaimana saya mengatur dan mencatat semua pengeluaran dan pemasukan ternak di Nono Farm, yaitu ternak telur puyuh, menggunakan Excel supaya teman-teman bisa melihat dan bisa transparan. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Kenapa sih saya harus mencatat keuangan? Menurut saya pribadi, tanpa mencatat keuangan itu sama dengan nekat. Emang bisnis itu perlu nekat, tapi kalau tidak tanpa adanya database atau pencatatan keuangan yang jelas, nekat kita tuh kayak nggak ada arah gitu kan. Dan saya mempelajari banyak yang gagal dan tidak ada gagal dan sukses itu masalah utamanya di sini, di keuangan. Jadi banyak orang yang rugi itu nggak sadar dia rugi karena apa? Karena nggak mencatat keuangan. Jadi kenapa saya buat Nono Farm dan kenapa ke telur puyuh? Jadi saya sudah mencatat semua modal awal, pembuatan kandang, segala macamnya, biaya harian, biaya berapa keuntungan per bulan bahkan harian gitu. Jadi di sini saya sudah membuat sampel hitungan. Jadi ini bisa diotak-atik gitu. Jadi semuanya ini bisa diotak-atik. Jadi kita membuat database. Saya membuat sampel di 1000 ekor puyuh. Setelah saya survei, waktu itu saya mendapatkan bibit dengan harga bibit umur 30 hari. Satu bibitnya itu harganya 10.000. Jadi umur bibit satu puyuh umur 30 hari itu saya dapatkan harga 10.000. Oke, modal puyuhnya indukan umur 30 hari saya bermodal 10 juta. Nanti akan berhubungan dengan perhitungan kita. Terus harga satu papannya itu berbeda-beda ya di setiap daerah. Saya ngambil sampel di 35.000 satu papan itu tray. Ini isinya 100. Jadi isinya 100. Nah, ini harga satu papan 30.000, isinya 100. Harga traynya saya sudah survei di harga 300 rupiah. Nah, dan saya juga bertanya berapa sih standarisasi pekerja atau ABK anak buah kandang itu per 1000-nya itu 500.000 per 1000 ekor. Nah, harga pakan ini saya ambil yang tertinggi dari survei saya tentang harga pakan di harga tertinggi waktu itu. Ini untuk pakan petelur ya. Jadi udah ada perangsang telurnya. Satu sak 50 kg itu 50.000 gram. Jadi harganya 420 per gramnya itu 8,40 rupiah per gram. Nih, standar satu hari puyuh makan itu 23 gram ya, 23 gram per hari. Jadi pakan per ekor per day itu 23 gram. Kalau dirupiahkan itu sekitar 193,2 rupiah. Nah, di sini nih. Jadi per 1000 ekor 2000, 3000, 4000, 5000 dan 6000. Kita ngambil yang 1000 ekor dulu ya. Jadi ambil yang 1000 ekor supaya modalnya juga nggak terlalu besar ya kan, modal awalnya. Jadi belajar dari sana dulu.
Jadi per 1000 pakan per harinya itu 23.000 gram atau 0,46 sak, ya hampir setengah sak per hari. Itu nilainya 193.200 rupiah. Oke, kita ngambil yang 1000 dulu, karena yang 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 itu adalah kalian dari 1000. Jadi kita ngambil 1000 dulu. Nah, untuk anak kandang per 1000 itu saya sudah bertanya di 500.000 untuk 1000. Nah, untuk 2000, 3000 tinggal dikaliin aja. Nah, ya, perharinya itu kalau 30 hari berarti perharinya kita harus nabung untuk anak buah kandang, gajinya adalah 16.667 rupiah. Nah, ini penting juga afkir menabung. Jadi ini saya ambil hitungan tercepat itu dalam 360 hari. Saya sudah bertanya juga, itu ketika pakannya kita memberikan dengan kualitas yang baik, itu bisa mencapai 1,5 tahun. Bahkan ke waktu itu saya bertanya ada sampai 2 tahun. Oke, ini harganya per ekor tadi 10.000. Oke, populasi kita 1000, totalnya kan 10 juta. 10 juta saya ngambil harinya itu dalam 1 tahun adalah 360 hari. Jadi per hari yang harus kita tabung adalah 27.777 rupiah atau sekitar 28.000 per hari. Ini yang harus kita tabung. Kalau ini anggap kita tidak menggunakan anak buah kandang ketika awal, ini bisa untuk yang bisa kita gunakan. Ini gaji kita, dan ini adalah wajib ketika kita ingin terus berkelanjutan. Nah, saya sudah bertanya ke banyak orang, apa sih gagal? Ya, bertanya ke beberapa orang yang gagal dalam beternak puyuh. Di sini banyak kuncinya. Jadi beliau-beliau tersebut tidak terpikir untuk menabung ketika afkir dan tidak memiliki modal lagi untuk mengisi setelah afkir. Jadi ini penting. Jadi kita harus tabung, dan ini tray. Ini populasi 90%, ini 100 ya. Nah, tray ini 300 rupiah per satu traynya. Oke, lanjut ke pendapatan per hari. Ini saya buat, nah 70% ini ngapa saya buat paling rendah 70%? Karena saya waktu itu bertanya ke beberapa orang, itu yang terendah di beberapa sampel yang saya cari terendah, dan yang tertingginya rata-rata di 95%. Jadi saya mengambilnya di 70% dan 95%. Nah, jadi kita sampel contoh dari 1000 populasi kita mendapatkan 70%. Jadi 1000 dengan 70% kita mendapat 700 butir telur. 700 butir telur berarti kan sekitar 7 tray. 7 tray 35.000 kali 7 adalah 245.000. Nah, ini pengeluarannya. Traynya 2100. Anak ABK itu adalah ini dibagi ini. Nah, afkir ini, nah karena di sini 70% kita tidak usah menggunakan anak buah kandang, jadi itu akan minus. Nah, afkir kita menabung untuk 360 untuk setelah 1 tahun. Pakan adalah 193.000 yang wajib kita keluarkan, dan kandang ini adalah di luar seperti bayar listrik dan lain-lain atau pengembangan dan lain-lain. Ini di 70%. Itu hasilnya adalah 11.922 rupiah yang kita dapatkan ketika hasilnya 70%. Ini hasilnya 75%. Dari 1000 populasi adalah hasilnya 750 telur atau 7,5 tray. Itu hasilnya 262.000. Traynya 2.250. Anak buah kandang kita bisa gunakan atau kita hapus. Afkir wajib
Nah, ini sesuatu yang wajib, yang harus kita simpan, afkir dan pakan. Ini kandang itu hasilnya Rp29.272 ya, teman-teman bisa kalikan sendiri yang sampai ke 5.000. Jadi berapa pendapatan teman-teman, semuanya itu bisa dihitung sendiri, berapa pendapatan per minggunya, bahkan per bulannya. Nah, teman-teman bisa hitung sendiri, tinggal dikali-kalikan saja ya. Nah, ini yang 80% per 1000 ya, 800, dapatnya 280. Nah, anggap kita nggak usah, kita untuk bayar kita sendiri 600.000, akhirnya 27.000, pakan 193.000, kandang itu 10.000, kita bersihnya 46.000. Nah, 85% ini ABK kita hapus. Nah, kita dapat 850 telur itu 297.000, traynya 2.550, afkirnya 27.000, 193.000 pakan 10.000. Jadi kita dapatnya per hari itu 63.000. Jadi 63.000 setengahnya bisa kita gunakan beli makan kita lah, atau kita gunakan gitu, kita gunakan atau kita tabung. Nah, 90% ini 1.900 telur itu 315.000. Jadi tray ABK anggap kita hilangkan. Jadi 27.000 yang wajib, ini hasilnya Rp81.322. 95%, 1.000 populasi, 950 telur, kita dapatnya 332.000. Tray pakan anggap kita ngerawat sendiri, gajinya kita ya, itu 27.000. Kandang kita dapat hasilnya Rp98.672 ya. Mungkin ketika di 1.000 itu belum terlihat besar dan belum terlalu besar, makanya yang terpenting adalah kenapa sih saya memilih ke peternakan puyuh untuk diversifikasi aset atau usaha pengembangan ya, karena saya lihat di mana saya bisa mendapatkan cash flow untuk harian, bahkan di mingguan. Jadi setelah saya pelajarin, gagal dan sukses seorang adalah ini faktor keuangan. Jadi saya sudah banyak bertanya ke beberapa orang, mungkin ada sekitar 50 peternak puyuh. Jadi itu, jadi ada yang gagal, ada yang sukses. Kuncinya di sini. Jadi mengapa sih saya nekat ya? Saya sebenarnya nekat membuat kandang puyuh padahal saya belum pernah beternak puyuh. Beternak itu belum pernah ya. Jadi saya tertariknya itu bisa cash flow harian dan pendapatannya itu bisa setiap hari, bahkan bisa kita akumulasi menjadi pendapatan bulanan. Ketika masih kerja bisa menjadikan investasi sampingan gitu, usaha sampingan. Bahkan kita nggak banyak makan waktu di peternakan puyuh. Seperti kita masih bekerja, kita hanya butuh beberapa jam untuk merawat puyuh dan untuk menjaga ekosistem supaya di dalam kandang itu sehat. Saya membuat standar bagaimana bisa ngopi dan bisa makan di dalam kandang. Jadi memang ada beberapa orang biar tidak ribet membersihkan kotoran puyuhnya itu, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Jadi saya buat standar di Nono Farm itu 1 hari harus dibuang. Jadi supaya tidak terjadi peningkatan amoniak di dalam kandang puyuh. Jadi setiap hari itu kotoran hewan kita buang ya, kita bersihkan gitu. Kita bersihkan dan menggunakan beberapa saran dari senior-senior yang sudah terjun duluan di usaha peternakan puyuh petelur ini. Dan ini pendapatan belum saya dapat saya tambahin dari hasil penjualan kotoran hewannya ya. Nah, dan pengeluaran
ini cash flow-nya ini di luar biaya investasi kandang. Jadi investasi kandang itu nanti saya ambil dari pendapatan bersih atau dari tabungan ini. Jadi per hari 10.000. Terus saya tambah lagi ambilnya dari sini. Jadi investasinya nanti untuk standar kandang itu beda-beda. Jadi teman-teman bisa menghitung sendiri total berapa teman-teman mengeluarkan atau spending uang untuk membuat kandang. Itu nanti untuk nilai BEP-nya teman-teman bisa hitung. Jadi saya di sini mengambil data harga tertinggi dari pakan, harga puyuh yang saya beli di salah satu peternak DOQ di Pekanbaru, dan ini harga tertinggi pakan, harga standar dari penjualan telur puyuh. Jadi inilah database yang akan saya gunakan untuk di Nonofarm. Semoga di video ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri pribadi. Mohon kritik dan sarannya, bukan maksud saya menggurui. Banyak teman-teman senior yang sudah mendahului bisnis puyuh, saya minta kritik, saran, dan pelajarannya untuk supaya bisa kami menjalankan bisnis puyuh ini dengan baik dan benar. Jadi semoga juga bisa menjadi ladang penghasilan untuk teman-teman semua atau generasi milenial. Jadi daripada duitnya habis tidak jelas ya, jadi kita bisa memulai usaha puyuh ini dari kecil terlebih dahulu. Contoh dari 300 pun bisa, 300 bibit. Jadi di sini nanti tinggal berubah-ubah saja, 300 mau hasil berapa gitu, atau 300 berapa, 70% tentunya kecil dong ya, 300 nanti tinggal dihitung pakannya berapa gitu. Karena ini saya ngambil yang sampelnya 1000 ya, jadi saya standarisasi 1000. Jadi saya bisa melihat dan mempelajari bagaimana sih beternak puyuh itu. Jadi kenapa 1000, supaya tidak terlalu dalam ya, untuk masih tahap belajar. Jadi ketika 1000 sudah mulai berjalan dengan baik dan normal, bahkan ada hasilnya, baru kita bisa naik ke 2000, bahkan bisa ke 5000 atau 6000 begitu teman-teman. Jadi saya minta kritik dan sarannya, semoga kita bisa membangun ekosistem bisnis telur puyuh atau puyuh di Indonesia. Jadi kalau bagi saya, dengan pencatatan keuangan yang rapi atau kita punya database ternak puyuh, itu bisa jadi usaha yang bukan hanya cuman stabil tapi juga bisa berkembang. Nah, jadi makanya saya mengambil keputusan untuk investasi di peternakan puyuh. Nah, kalau teman-teman tertarik, saya mungkin bisa memberikan file Excel ini secara gratis ya. Nanti teman-teman bisa ngubungin saya. Saya terterakan nomor WhatsApp-nya. Teman-teman bisa WA kita. Nanti saya kirimkan link Excel-nya gitu. Jangan lupa juga support kami di Nonofarm dengan like, comment, subscribe, share jika bermanfaat video ini, share ke teman-teman atau saudara-saudara lainnya. Ya, itu saja mungkin dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.